Halo Sobat Sehat RSSA, kembali lagi dalam acara OSKAP, obrolan seputar kesehatan kita bersama. Bersama saya Ian, hari ini kita akan membahas salah satu instalasi yang ada di RSUD Dr. Saiful Anwar, Provinsi Jawa Timur, yaitu IPIT atau Instalasi Pelayanan Infeksi Terpadu. Tentunya saya tidak sendirian karena hari ini saya kedatangan tamu, ada dua wanita cantik, yaitu ada Dr. Ami, halo, dan juga Dr. Diana. Halo. Halo Dr. Diana. Halo. Gimana kabarnya, sehat-sehat ya? Alhamdulillah sehat. Baik, sudah siap ya dok untuk berbincang mengenai IPIT atau Instalasi Pelayanan Infeksi Terpadu, sehingga bisa memberikan insight ya atau ilmu baru untuk seluruh masyarakat. Dan tidak menutup kemungkinan ya dok ya bahwa di RSUD Dr. Saiful Anwar itu dengan jumlah karyawan yang banyak, mereka mungkin juga banyak yang belum terlalu mengenal apa itu IPIT. Dan khususnya nanti pembicaraan kita hari ini akan diperuntukkan untuk masyarakat luas di luar sana. Sudah siap kita mulai? Baik, langsung saja masuk ke pertanyaan pertama ya. Oke. Jadi gimana sih dok awal sejarah berdirinya IPIT itu? Boleh dijelaskan silakan. Ya, IPIT atau Instalasi Pelayanan Infeksi Terpadu itu bisa dikatakan sebagai instalasi yang dinamis. Kami mengalami 3 periode alih fungsi. Jadi awalnya gedung IPIT itu merupakan gedung pelayanan untuk pasien-pasien yang VIP atau dulu disebut sebagai instalasi pelayanan utama atau pavilion Gera Puspa. Mungkin Mas Ian pernah dengar ya itu ya. Kemudian saat masa pandemi gedung IPU dialihfungsikan menjadi InCovid atau instalasi pelayanan COVID dan infeksi terpadu. Nah, karena dengan pertimbangan gedung ini mempunyai fasilitas yang lengkap mulai dari rawat jalan, rawat inap, bahkan perawatan intensif. Namun saat pandemi berakhir kami berupaya agar gedung dengan segala fasilitas lengkapnya ini masih bisa optimal dalam penggunaannya sehingga dialihfungsikan menjadi instalasi pelayanan infeksi terpadu pada tanggal 13 Januari. Harapannya sebenarnya kalau pasien dirawat di instalasi infeksi ini sudah tidak perlu merasa takut lagi karena memang gedung kita tuh bagus, punya pencahayaan yang baik, akses keluar masuknya juga mudah sehingga pasien akan lebih nyaman dan tidak merasa khawatir lagi karena kan dulu kan yang digambarkan adalah ruang isolasi itu identik dengan sesuatu yang gelap dan menakutkan gitu Mas Ian. Baik, seperti yang dijelaskan berarti gedung IPIT sebelumnya sudah 3 kali beralih fungsi ya. Yang pertama tadi adalah untuk Geraha Puspa Husada atau pavilion, dan yang kedua adalah gedung InCovid pada saat pandemi, dan yang ketiga adalah gedung IPIT ini. Iya. Baik, kalau kita menyinggung tentang COVID-19 ya, masa-masa itu adalah masa-masa yang lumayan menakutkan. Banyak ketidaknyamanan terjadi di mana-mana ya. Nah, ini salah satu bahasan yang menarik. Jadi mungkin banyak orang di luar sana itu penasaran, apakah gedung IPIT ini yang bekasnya COVID ya, masih semenakutkan zaman dulu? Monggo, silakan dijelaskan. Jelas tidak ya. Kalau memang digambarkan apakah dia menakutkan, mengerikan, menyeramkan, atau membuat orang tidak nyaman, mungkin saya kurang setuju karena ternyata saat ini di instalasi kami ini setelah berjalan sekian lama, ternyata angka kepuasan pelayanan terhadap instalasi pelayanan infeksi terpadu ini adalah angkanya sangat baik, yaitu di 87,5%. Itu artinya bahwa masyarakat itu percaya terhadap instalasi yang ada di tempat kita saat ini, dan juga pelayanannya kan tidak hanya dia dirawat inap, tapi juga ada rawat jalan juga, ada juga intensive care juga. Jadi saya rasa itu adalah hal yang baik buat kita. Nah, di sini kenapa sih kita bisa dipercaya oleh masyarakat untuk menjalankan di instalasi ini? Sebenarnya ada beberapa hal yang membuat masyarakat itu lebih percaya pada kita. Yang pertama adalah kita itu mempunyai gedung dan fasilitas itu yang sudah sesuai dengan standar PPI, yaitu pencegahan dan pengendalian infeksi. Jadi gedung ini didesain oleh tim ahli infeksi, kemudian oleh tim dari PPI dan juga kontraktor yang memang sudah berpengalaman di bidangnya.
gedung ini juga dilengkapi oleh masing-masing ruangan itu ada exhaust, ada AC-nya. Kemudian untuk ruangan-ruangan yang dia memang ada yang untuk ruangan isolasi atau ruangan untuk yang infeksi airborne atau droplet yang penularannya tuh lebih cepat, di sana ada ruangan dengan bertekanan negatif, dan ini pun dia dilengkapi oleh pengatur ruangan atau pengontrol di masing-masing ruangannya, sehingga kita bisa cek apakah tekanan negatif ini berfungsi dengan baik atau enggak. Namanya alatnya itu adalah Magnehelix, dan di setiap ruangan, di setiap luar ruangannya itu ada, dan setiap hari kita cek. Itu sudah rutin kita lakukan. Kemudian selain itu juga di sini didukung oleh karyawan yang memang sudah berkompeten di bidangnya, baik tenaga medis maupun non medis. Di sini setiap karyawan akan mendapatkan pelatihan secara berkala. Kemudian mereka juga dibekali dengan beberapa misalnya pelatihan PPI dasar. Nah, kemudian selain itu juga di masing-masing dari instalasi kita itu kan ada beberapa tempat khusus, misalnya itu untuk perawatan tuberkulosis, ada yang sensitif obat, ada yang resisten obat. Di sini mereka juga secara berkala akan selalu update ilmu, baik dari Kemenkes maupun dari internasional, mereka akan selalu update setiap saatnya. Kemudian seperti yang saya sebutkan tadi, petugas di sini pun sudah dibekali oleh pelatihan, pencegahan dan pengendalian infeksi dasar. Dan petugas yang kita maksud di sini tidak hanya tenaga medis maupun non medis, tapi juga semua petugas administrasi, loket, bahkan cleaning service pun juga menjalani pelatihan ini, sehingga mereka bisa secara rutin dan mandiri melakukannya. Apa aja yang bisa dilakukan, misalnya pemakaian masker yang tepat, kemudian alat pelindung diri yang tepat, antara dia cleaning service ataupun dia petugas administrasi atau tenaga medis, kan mungkin berbeda ya alat pelindungan dirinya. Nah, itu mereka sudah paham. Kemudian bagaimana untuk cuci tangan yang benar, bagaimana dekontaminasi ruangan, kemudian sterilisasi alat, dan juga bagaimana cara kita membersihkan pasca pajanan. Mungkin ada cairan yang terpercik, atau mungkin ada hal yang memang dari obat, atau mungkin dari hal yang lain yang merupakan suatu pajanan. Bagaimana cara membersihkannya tuh masing-masing dari petugas sudah berkompeten dan sudah dibekali oleh pelatihan dasar. Jadi saya rasa untuk keamanan, safety, terus kemudian juga secara pengendalian infeksi itu masing-masing dari petugasnya itu sudah sesuai ya. Baik, jadi untuk gedung aman dipastikan ya, dan seluruh petugasnya juga dipastikan sudah memiliki sertifikasi khusus untuk infeksi. Nah, mungkin untuk lebih meyakinkan lagi masyarakat di luar sana, ada tambahan mungkin dari Dr. Diana? Iya, selain yang disebutkan dari 3 hal tersebut, Mas Ian, kalau dari layanan kami ada one stop service. Jadi maksudnya layanan-layanan terpusat semua di IPIT ya. Jadi kami ada rawat inap, rawat jalan, dan intensive care. Kemudian untuk kita juga memiliki seperti pemeriksaan penunjang sendiri, radiologi, CT scan, USG, pemeriksaan NST juga, dan pemeriksaan paru dengan spirometri. Kemudian untuk loket pendaftarannya juga tersendiri ada di sana. Nah, ini tujuannya apa? Supaya pasien-pasien sendiri yang berobat ke IPIT itu tidak harus kemana-mana untuk mendapatkan layanan-layanan tersebut. Semua terpusat di IPIT. Selain juga memudahkan bagi mereka, nah itu juga salah satu sarana buat kita untuk pengendalian infeksi. Kemudian kalau untuk dari segi penataan ruangan saat ini di IPIT, jadi kami mempunyai tempat isolasi khusus untuk pasien-pasien dengan infeksi airborne atau droplet. Di rawat jalan kami punya klinik TBC sensitif obat dan resisten obat, itu untuk dewasa maupun anak juga ada di sana. Kemudian untuk ruang rawat inap itu di ruang Bougainville. Nah, ruangan-ruangan yang saya sebutkan tadi itu yang memiliki anterum dan juga memiliki tekanan negatif yang tentunya untuk mendukung perawatan pada pasien-pasien infeksi. Kemudian kita juga menerima titipan dari pasien di bawah hak rawat kelas 1 dengan kondisi khusus seperti luka lama yang perlu penanganan khusus, Mas Ian, dan itu kita rawat di ruang Dahlia seperti itu. Jadi satu poin tambahan lagi ya, bahwa pelayanan di IPIT itu sudah
sangat terstruktur dengan baik ya. Sekalipun itu instalasi baru ya dok ya. Iya, betul. Tapi sangat meyakinkan. Jadi bagi masyarakat di luar sana tidak perlu khawatir lagi untuk berobat ke IPIT ya. Nah, tadi kan disampaikan juga nih bahwa IPIT itu didirikan atau diresmikan pada tahun 2022. Untuk instalasi itu masih sangat baru nggak sih dok ya? Jadi ada nggak sih program khusus atau inovasi khusus yang sudah diciptakan dari IPIT sehingga bisa memberikan pelayanan yang lebih maksimal lagi? Iya, ada dong Mas Yan. Jadi kalau untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kita, itu kami punya tim PKRS IPIT. Tim PKRS itu promosi kesehatan rumah sakit yang ada di IPIT, dan mereka ini aktif di sosial media. Jadi kami membuat video terkait profil dari IPIT, layanannya, kemudian video-video edukasi tentang penyakit infeksi khususnya. Kemudian kami juga punya inovasi sederhana, jadi aplikasi sederhana yang namanya ENAPIT atau Elektrik Navigasi IPIT. Nah, aplikasi ini kami buat untuk memudahkan keluarga pasien menjangkau layanan di luar gedung IPIT, contohnya misalnya bank darah, atau mungkin mereka harus ke kantin misalnya, sehingga kan gedung-gedung di sini kan juga banyak Mas Ian, jadi mereka kan keluarga pasien kan tidak selalu asalnya dari Malang sini aja yang hafal, takutnya kan tersesat. Jadi menggunakan aplikasi ini harapannya mereka akan lebih mudah menjangkau tempat-tempat tersebut gitu. Caranya gimana? Hanya dengan melakukan scan barcode. Jadi di ruangan itu tersedia barcode untuk ENAPIT, saat itu di-scan akan muncul video yang memberikan navigasi kemana tempat yang dituju. Dan alhamdulillah aplikasi ini kemarin mendapatkan apresiasi dari tim Inocha. Jadi ada lomba inovasi yang diadakan di RSSA. Alhamdulillah kami masuk di dalam 5 besar dari kurang lebih 44 satker yang mengikuti, dan kita mendapatkan juara keempat. Wow, saya rasa itu merupakan hal yang perlu diapresiasi lebih ya. Iya, dan harapannya memang aplikasi ini akan terus bisa dikembangkan dan akan dipakai untuk dan bermanfaat buat semua keluarga atau pengunjung di RSSA sini. Untuk kedepannya ya, iya, lebih bagus lagi. Betul. Nah, kalau kita berbicara sebuah instalasi ya, atau rumah sakit, atau mungkin bahkan dalam kehidupan kita sehari-hari, bahwa pasti ada yang namanya peraturan. Nah, kalau untuk peraturan di IPIT sendiri itu gimana dok? Apakah masih sama dengan masa COVID? Atau IPIT ini sebagai gedung atau instalasi yang berlabel infeksi ya, apakah ada kekhususan dalam peraturannya? Atau sama dengan instalasi-instalasi lain yang ada di RSSA ini? Silahkan. Oke, jadi untuk masalah peraturan sebenarnya kalau dari instalasi kami, instalasi IPIT ini, jadi di sini tuh peraturannya selalu mengacu dari peraturan dari rumah sakit. Jadi memang tidak ada sesuatu yang khusus atau apa ya untuk peraturan dari kami. Untuk masalah protokol kesehatan contohnya, sebenarnya protokol kesehatan ini kan memang seharusnya kita lakukan di setiap momen kita, di setiap aktivitas kita, tidak hanya pada saat kita di rumah sakit aja atau pada saat kita sakit, namun setiap harinya kita harus bisa melakukan baik di rumah, di jalan, di tempat kerja, itu tetap kita bisa lakukan, apalagi saat ini memang konteksnya adalah ada di rumah sakit. Jadi protokol kesehatan tetap harus dilakukan. Nah, untuk di IPIT sendiri, untuk protokol kesehatan selalu kita komunikasikan ke keluarga, kita edukasikan setiap pasien masuk, kita juga bisa mengajari ke keluarga dan pasien bagaimana cara melakukan protokol kesehatan di rumah sakit, pemakaian masker, cuci tangan, dan juga menjaga kebersihan. Selain itu, di sini memang sesuai dengan peraturan dari rumah sakit, yaitu penunggu pasien itu memang hanya 1 orang. Harapannya apa? Harapannya itu memang biar pasien itu juga tidak gampang terkena penyakit lain yang dibawa oleh orang yang membesuk atau mungkin orang yang menjaga. Selain itu juga kita menjaga kondisi dari keluarga pasien agar tidak terlalu banyak yang berada di sini dan mungkin lebih bisa tertular dari penyakit yang dari pasien lain. Jadi saya rasa untuk peraturannya sesuai dari rumah sakit, tidak ada perbedaan yang terlalu besar ya. Jadi untuk peraturan sama saja ya dengan yang ada di instalasi lain. Nah,
Buat sobat sehat di luar sana nggak perlu khawatir lagi jika ingin berkunjung ke IPIT atau instalasi pelayanan infeksi terpadu, karena tidak ada aturan khusus yang diberlakukan di IPIT tersebut. Baik, lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya. Sudah siap ya? Siap. Kayaknya sudah siap dari tadi nih. Baik, jadi tahun 2025 ya, ada nggak sih gebrakan khusus atau sesuatu khusus yang diberikan dari IPIT untuk RSSA? Ada nggak, Dok? Jadi ini memang tahun baru ya, dan memang di sini khusus untuk pasien nih, kita tuh udah menyiapkan sesuatu. Lebih tepatnya sobat sehat. Oh ya, iya lebih betul. itu. Jadi untuk pasien dan juga sobat sehat semuanya di sini, kita sudah menyiapkan sesuatu. Jadi tim PKRS dari IPIT sudah menyiapkan suatu proyek, dan Dr. Diana juga. Jadi di sini kita akan membuat, kita sudah membuat 2 video sebenarnya, video profil dari IPIT. Harapannya apa? Harapannya agar masyarakat di sana, sobat sehat RSSA semua, lebih tahu dan mengenal tentang IPIT. Selain itu juga bila membutuhkan pelayanan yang ada di IPIT, sobat sehat bisa secara langsung mengakses pelayanannya di IPIT, sehingga tidak takut atau tidak tahu harus kemana jika memang membutuhkan pelayanannya. Nanti video ini akan kita share, nanti akan kita launching setelah acara ini di IG-nya PKRS IPIT RSSA. Ini videonya itu ada 2 khusus untuk sobat sehat semua. Jadi satu video sesuai dengan kearifan lokal, kita akan bikin video profil berbahasa Jawa, dan satu video lagi yang kita siapkan yaitu nanti berbahasa Inggris, sehingga kita juga bisa menjangkau di luar sana yang memang mempunyai bahasa yang berbeda dengan kita. Wah, keren banget ya pembicaraan kita pada siang hari ini. Terima kasih Dr. Ami, terima kasih Dr. Diana atas kehadirannya di sini. Semoga ilmu yang kita sharing pada siang hari ini bermanfaat untuk sobat sehat RSSA semuanya. Amin. Sampai jumpa di video selanjutnya, dan bye-bye. Bye-bye.